Langsung saja kita sambut guru yang sangat luar biasa. Guru besar NSGMT. Siapakah beliau? Ang Edi Suwandi. Oke, Ang, mangga. Manggakeun waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat, Ang. Jelas mau ke? Jelas, Ang. Oke. Siap, Ya, Ang. terima kasih sama MC yang luar biasa. Di ganteng kalem abdi mah amu nganyebut ganteng tete dina acara wae pan. Apa panggih jeung amu teh. Soalnya amu sok saingan ku amu teh. Siap, Ang. Jadi edifikasi teh bukan hanya kita di panggung ya, rekan-rekan semuanya, tapi setiap hari kita selalu mengedifikasi. Ya. Kita punya siapa saja, ada atasannya. Atasan itu pendahulu, kemudian juga ada guru, kemudian juga ada sebaya gitu. Kemudian juga ada yang disebut downline dan sebagainya, itu istilah aja rekan-rekan semuanya ya. Yang jelas mah kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Itulah sesama makhluk Allah lah, jangan saling mendahului amul. Siap, Ang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Ancep dari pagi ya. Sekarang tuh sulit amul ditelepon teh amul sibuk cenah. Siap, Ang. Sibuk cenah. Jadi mau ditelepon ayeuna teh ke jam 11 narimana teh. Eta digimung wae ku jaringan. Tadi di jaringan mana? Ya bahagia we ang mah bunga. Ang Di mana-mana cenah. Poe tadi teh ang kuat tepikeun 120 nu koordinasi teh ang. Eta Hercules eta. Jadi prospek jaringan, kemudian juga prospek serkom, persiapan acara dan sebagainya. Wah, pokoknya mah geus dina huluna teh deh, geus parentah bungkul gitu. Nah, itulah rekan-rekan semuanya disebut beunghar badar itu seperti itu ya. Tidak kenal lelah bukan artinya tidak lelah, tidak kenal capek bukan artinya tidak capek. Tidak kenal lapar, Angcep itu ya, bukan artinya tidak lapar dan sebagainya, tapi impian beliau lebih kuat dari segalanya. Patut dicontoh, patut diacung jempol ya buat seseorang yang luar biasa ini yang selalu berpikir, berjiwa besar, yang dalam keilmuan ini selalu pengen terdepan, membawa SSJ ini di JM Community ini pingin nomor 1 katanya. Ya makanya kita junjung tinggi beliau rekan-rekan semuanya ya yang selalu bekerja keras. Ya itulah beunghar badar rekan-rekan semuanya dan pasti beunghar nu kitu mah. Juga amul juga sama gitu. Jadi lamun nelpon teh tapi amul mah geus apal lamun nelpon Aang jam 8 apal eusina nanyakeun Kamal pasti. Modar can gitu nya. Betul, Ang. Jadi tong aneh amul lamun ditelepon ku Aang jam 8, jam 10, jam 11, tong aneh pasti eusina eta gitu. Moal aneh, moal nagih, moal. Siap, Ang. Namun di Bang Jack eueuh pasti nelpon moal gitu. Oke, heureuh eta mah tuh heureuh Kamal heureuh ya. Masuk gitu. Nah, itu juga Bang Iron ya rekan-rekan semuanya. Sampai kalau Bang Iron tuh sampai nggak kelihatan ya rekan-rekannya. Itu karena Bang Iron itu di bawah tanah gitu kelihatannya. Nyawa aya di hareup we, nyawa di mana gitu. Eta Bang Iron. Juga kepada Siti ya dari pagi 300 ongkoh mempersiapkan KTA baru ongkoh. Terus nyuguhan cai ongkoh amul. Tadi ditelepon ku Aang, Ang maaf lagi 3300 sama prospek jaringan. Eta badar. Ya, badar rekan-rekan semuanya. Oke, nah itu. Ya itulah semangat-semangat badar juga. Amul dilihat dari grup si Pitung tuh si Teh Naon ya. Di mana-mana dengan rapi we ayo.
di mana-mana, dimanapun, siapapun, kapanpun dilihat teta semuanya yang ada di si Pitung teh P1, P2, P3, P4, pokoknya mah tanpa kenal lelah bukan tidak lelah, tanpa kenal malu bukan tidak malu, tanpa kenal apapun. Nah, atas satu pemikiran aing hayang beunghar. Nah, jadi kita di sini rekan-rekan semuanya kita garis bawahi supaya lebih spesifik aing hayang beunghar eta rekan-rekan. Nah, beunghar di sini luas sekali rekan-rekan semuanya, luas. Bukan hanya kita banyak uang, bukan hanya kita banyak uang. Satu, ya, beunghar di sini itu beunghar pemahaman, beunghar spiritual, beunghar keyakinan, nu ngagolak dina jero awak, ya, nu bakal ngancurkeun gunung, nu bakal nyaatkeun samudra jeung sagarupa. Nah itu jadi beunghar spiritual, beunghar keimanan, kuat iman. Cek Ancep tadi telenggut kalinuan tegeda keanginan cek urang Sukabumi mah. Nah satu kata cek guru tara ngadangu di luar. Cara bukan tidak terdengar, bukan tidak mendengar karena kita tidak tuli, tapi tidak didengarkan kepada hal-hal yang seperti itu yang belum tentu kebenarannya. Nah, itulah si Pitungnya. Gitu sih rekan-rekan semuanya. Yaitu karakter si Pitung itu seperti itu Amu. Si Pitung itu adalah salah satu pahlawan ya, pahlawan di daerah Betawi ya. Kalau dilihat di filmnya seperti itu. Pahlawan di daerah Betawi itu inceran penjajah. Paling dibenci itu Einlander, itu ekstremis, itu si Pitung. Kemana itu si Pitung? Einlander itu ekstremis. Nah, Kasih bantuan apa nih? oke. Itu si Pitung rekan-rekan. Yang dianggap takut, dia siap mati membela rakyat Betawi pada saat itu. Kalau sekarang itu Bekasi ya. Itu tempat berjuangnya itu ternyata Amul yang sekarang Bang Iron ditinggal yang sama Tech City sama rekan-rekan SSD itu salah satu tempat zaman dulu muncul orang mah tempat dinasina tadinya pas. Ya, maka itu bukan Bang Iron bukan kebetulan di sana, bukan. Tapi atas sejarah yang telah ada sebelumnya dan itulah sejarah adalah perulangan. Jadi pas didinya. Nah, si Pitung itu selalu berkoordinasi dengan gurunya di sana, selalu berketemu dengan masyarakat di sana. Hanya satu, si Pitung itu pengen jangan tertindas rakyatnya itu seperti itu. Nah, itu kan kelihatan dari sifat-sifat Bang Iron seperti itu. Nah, itu udah klop berarti rekan-rekan semuanya. Udah klop. Nah, satu, jadi kaya itu kaya spiritual. Makanya rekan-rekan semuanya kalau tidak keberatan lang itu kan ilmu pilihan. Rencana itu begini Ancep ya, rekan-rekan semuanya Bekasi yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan Pitung, pengennya itu 12 kali pertemuan walaupun lewat Zoom. Jauh di mata tapi dekat di Zoom gitu. Ya. 12 kali pertemuan rekan-rekan. Nah, tolong dihitung dari mulai hari ini Teh Siti ya. Karena saya kalau ngitung terlalu banyak gitu. Karena sekarang programnya itu Beunghar Badar. Tolong dihitung mulai hari ini Teh Siti. Kalau kemarin baru pendahuluan, ini baru ke-1 berarti. Tadi yang daftar 30 orang, ya 30 orang. Nah, itu akan digembleng selama 12 kali pertemuan. Nah, kalau itu diusahakan semuanya hadir ya, dan semuanya harus lulus. Nah, nanti setelah beres akan disematkan sebuah penghargaan. Jangan dinilai lihat. Itunya penghargaan berbentuk pin itu Beunghar Badar nanti. Itu tolong dibawa kemana-mana. Itu jadi isim. Tuh. Nah, itu dibawa kemana-mana dan punya penghargaan berbentuk sertifikat. Nah, makanya Teh Siti tolong didata di absen setiap orang yang hadir. Nah, ini kalau memang ada yang Zoom-nya itu nonton bareng tapi ikut program ini juga tolong diikut ya, karena ini ada yang nonton bareng kata Teh Siti tapi ikut. Tolong didata namanya, nama asli gitu ya. Jadi namanya yang nama DKTP. Itu. Dan kalau nama di luar itu
botol pecah gitu kan, flash gitu kan, semacam. Nah, itu tolong ditulis dari hari ini siapa orang yang hadir yang ikut momentum Bandar Benghar ini 12 kali pertemuan. Kenapa rekan-rekan itu harus 12 kali? Nah, 12 kali itu ternyata dihitung 100 hari kerja rekan-rekan. 100 hari kerja. Nah, 100 hari kerja ini yaitu dilihat ambil dari mana? Dari pembentukan sel manusia. Jadi 3 bulan ke 100 hari itu maka Allah itu meniupkan ruhnya. Di sana disebut ditiupkan ruhnya, juga dipersiapkan rezekinya, disiapkan jodohnya, disiapkan segala yang dibutuhkan orang itu sendiri. Nah, itu begitu Allah memberikan ruh kepada si janin. Nah, itu filosofinya sampai sana rekan-rekan semuanya. Jadi diharapkan jangan abortus ya. Nah, ini mah nggak kemana-mana ya. Mau di rumah mah nggak, mau di pasien mah nggak. Ya, mau di jalan juga mangga, pakai motor, pakai headset, mangga. Itu tidak mengurangi rasa mengurangi rasa antusias dari rekan-rekan semuanya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut karena ini sudah dipermudah. Ya, hakikatnya oleh Allah, syariatnya juga oleh media gitu. Ya, nah, itu ya. Jadi, nah sekarang terus ketentuan, nah itu kita ketemu di 12 kali pertemuan dari mulai hari ini, baik online. Nah, juga offline nanti begitu saya ke Bekasi seperti itu. Oke, satu itu. Untuk apa? Supaya memperkuat apa? Tadi itu spiritual. Nah, spiritual itu berarti berbicara kepercayaan, keyakinan. Nah, berbicara kepercayaan, keyakinan berarti psikologi, berarti rohani, berarti juga niat di dalamnya. Benar tuh sih orang teh yang merubah nasib di GMT dengan cara menjadi seorang terapis. Nah, oke. Nah, ayat sih kan itu ada nggak sih yang melakukan ini berubah hidupnya? Oh, gitu ya. Pertama beliau Buya Agus Muslim dari seorang miskin sekarang seorang bisa jadi terkaya ya. Kemudian juga saya merasakan itu semua, Cang Cepoda, Yakmul dan rekan-rekan pun semua sudah merasakan. Dulu siapa, sekarang juga ada perubahan. Nah, itu berarti ada suatu sudut pandang metodologi rekan-rekan. Nah, analitiknya apa? Ya, kalau 3300 dihitung saja sama rekan-rekan semuanya, metodologinya jelas, aplikasinya jelas terapi dan ada objektivitasnya. Maka ini rekan-rekan semuanya untuk apa? Untuk memperkuat niat kita untuk merubah nasib. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau orang itu tidak merubahnya. Itu ya. Oke, yang satu itu kaya akan spiritual, kuat iman. Tuh, ya kuat iman. Kalau mau dicatat mangga, enggak juga apa-apa, simpan aja di dalam hati. Yang kedua, kaya akan ilmu. Ya, kaya akan ilmu. Nanti rekan-rekan di 12 kali pertemuan mungkin ada penerapan ilmu penyakit. Ya, insya Allah akan menghadirkan yang sugih ya untuk beberapa minggu ke depannya. Kemudian juga sekali lagi buat pengetahuan tentang GM ini. Nah, nanti di dalamnya seperti itu rekan-rekan. Berarti benghar pengetahuan. Oke, benghar pengalaman. Yang ketiga, kita itu kaya. Kaya apa rekan-rekan semuanya? Lo banyak teman, banyak saudara, ya, banyak sahabat. Kalau dulu saya sendiri, ya teman itu ya orang rumah, paling juga tetangga sebelah beres. Tapi sekarang saya disebut orang kaya itu karena punya jaringan di mana-mana. Sawah saya itu di mana-mana, di Bekasi berapa hektar rekan-rekan. Ya, tiap minggu panen amun. Ya, seberapa hektareun lamun panen, ya. Itu ya. Jadi saya itu banyak silaturahmi atau kaya sosial. Dulu saya tidak ketemu dengan Kang Emul, apalagi dengan Bang Iron, dengan Bang Botol gitu kan. Banyak di sini ya teman-teman saudara-saudara saya. Tapi dengan ikatan ilmu ini menyebarlah sehingga kita itu mempererat silaturahmi. Itu rekan-rekan semua. Jadi kaya akan sosial. Nah, rekan-rekan sekarang tidak sadar atau tidak sadar, rekan-rekan lagi memperkaya itu semua.
Satu, rekan-rekan ikut Zoom, ikut koordinasi. Kedua, ikut ilmu. Ketiga, setiap hari rekan-rekan ada prospek jaringan, berarti nama lagi sahabat, memperkenalkan GM kepada orang lain. Hari 3 aja, sebulan itu ya 3 kali 3 itu 900 orang rekan-rekan semuanya. 90 orang itu kalau 3, kalau 10 banyak lagi. Dan dari 3 itu lipatannya 3 sampai tak terhingga rekan-rekan. Jadi kita itu kaya benar-benar. Oke, di sini rekan-rekan. Saya itu ya, saya pernah punya sawah. Ya, itu 1000 meter. Sawah itu saya 1000 meter. Hasilnya sawah itu saya 7 kuintal di Cianjur. 7 kuintal. Nah, 7 kuintal itu Bang Iron harganya 1 kuintal basah itu hanya 100.000. Nah, panennya itu 3 bulan. Coba sawah saya punya 1000 meter di Cilaku, Cianjur. Nah, itu pendapatannya itu bagus-bagusnya itu 7 kintal. Nah, di kilo kering itu, basah itu 100.000. Nah, belum pekerja dan sebagainya belum. Nah, berarti saya dalam kurun waktu 3 bulan hanya mendapat uang 700.000, belum dipotong berak, gawe, nanaon, pajak dan sebagainya. Paling saya mendapatkan berapa ya? 400.000 lah. Itu 3 bulan, kebayang nggak rekan? Ya, kalau rekan-rekan mendapat 300.000 sehari, kamu berarti punya sawah. Ayo, sebulan nih, berarti punya sawah 3030 hektar kamu. Tok hitung-hitung sama rekan-rekan. Punya sawah 30 hektar. Kalau penghasilan 300.000 per hari. Udah dipotong pajak, potong pekerja dan sebagainya. Nah, itu benar, sok hitung-hitung. Ya, 30 hektar rekan-rekan. Kalau penghasilan 300.000 per hari, itu 30 hektar rekan-rekan. Ya, seperti itu. Kita tidak nyadar. Hati-hati rekan-rekan semuanya. Saya pernah punya sawah dan hari ini juga. Nah, itu untung-untungnya itu cuman 2 kali. Setahun itu 2 kali. Yang sekalinya kan musim kemarau. Untung-untungnya lagi rekan-rekan semuanya, kalau nggak ada penyakit, kalau nggak ada hama, ya udah. Ya, jadi taninya pas timbul daki. Nah, itu rekan. Coba pikirkan, perhatikan rekan itu. Kalau 1 bulan, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kebayang. Nah, kita mah setiap hari. Jadi kita itu punya sawah 30 hektar. 3.100 itu rekan-rekan semuanya sudah mendapatkan warisan 30 hektar sawah per orang. Tuh, apalagi di Bekasi. Omsetnya jutaan. Ya, oke. Nah itu, jadi kita kayak spiritual, ilmu, nah sosial. Nah itulah, sawah saya di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke ada. Itulah Benghar Badar. Oke, ketiga, kita itu sehat nih. Alhamdulillah bisa menularkan sehat kepada orang lain. Penyebar berkah. Ya, penyebar berkah. Saya sehat, punya keahlian terapi. Saya amalkan terapi ini kepada orang lain. Penyalur berkah, penyalur minyak tanah aja kaya rekan-rekan semuanya. Penyalur pulsa apa? Penyalur pulsa itu kaya. Kebayang nggak penyalur berkah lebih dari Pertamina? Oke. Ya, sehat, menyehatkan itu kaya kesehatan. Yang kelima, jelas rekan-rekan semuanya finansial. Harus kaya finansial juga. Loba duit, loba waktu. Nah itu rekan-rekan semuanya. Jadi kaya di sini bukan artinya kaya uang saja. Ternyata di samping uang juga banyak kenalan. Kaya juga. Di samping kenalan juga banyak pengalaman. Itu ilmu berarti. Di samping itu juga
Ya, rekan-rekan semuanya, lebih yakin setiap hari kepada diri kita sama dengan kita yakin kepada Allah. Nah, jangankan kepada Allah, kepada diri kita juga sudah tidak yakin. Jangankan kepada diri kita, kepada guru juga yang sudah perlu pembuktiannya sudah tidak yakin. Apalagi kepada Allah, rekan-rekan. Ya, seperti itu ya, rekan-rekan, seperti itu. Nah, makanya sekali lagi rekan-rekan di sini, mulai hari ini dan seterusnya 12 kali pertemuan. Saya harapkan jangan pernah absen. Ya. Kemudian juga rekan-rekan semuanya ada syaratnya tentunya. Itu ada syarat ketentuan. Sholat ada syarat ketentuan, puasa ada syarat ketentuan, zakat ada syarat ketentuan, haji juga ada syarat ketentuan. Ya, syahadat pun ada syarat ketentuan, harus Islam dulu. Nah, di sini juga ada syarat ketentuan, 12 kali pertemuan, minimal pembelanjaan 4 produk. Ya, minimal pembelanjaan 4 produk, wajib 1 feromon, itu minimal. Dari siapakah itu? Siap. Dari Agus Siap. Muslim. Siap. Ya. Siap. Ya. Apalagi lebih, itu wajibnya, belum sunatnya. Ya, kalau habis 1 hari 4, ya pasti beli lagi, itu wajibnya. Jadi hitung-hitungan nih tadi sama Mbak Siti, kalau misalkan di SSJ Pitung ini yang hadir sekarang, yang daftar sekarang, misalkan ada 50 orang kali 4 saja, itu sudah 200 produk berarti. Anggap saja 20 juta. Jadi omsetnya itu bisa nyampe 80 juta. Itu pembelanjaan. Ya, belum dijual keluar. 20 juta itu bisa jadi 200 juta. Nah, seperti itu ya. Itu yang saya harapkan di Badar Benghar. Jadi apa Benghar Badar itu? Ya, jadi kayak keyakinan anu ngagolak dina jero awak, rekan-rekan. Hayang ngarobah. Nah itu. Oke, saya kemarin kan di SSJ ada cerita nih. Sireum, semut itu sesuatu barang yang lemah ya. Mungkin lah bisa bertarung dengan gajah kan gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ada cerita dan mungkin rekan-rekan percaya bahwa begitu gajah mati, ya pasti bisa digotong. Nah, ke sirup, ke semut rekan-rekan semuanya. Jadi lambang apa semut itu? Lambang apa gajah itu? Lambang semut itu lambang nihilistik di dalam diri kita. Nihil, kecil. Ya, usahakan nihil, itu kecil. Ada kalimat nihilistik, kekecilan. Apa artinya di dalam ilmu jiwa? Ya, nggak percaya diri. Nah, itu nihilistik, selalu kecil hatinya. Ketemu dengan orang lain minder gitu. Ya, ketemu dengan orang lain apa atau aku mah, saya mah tidak sekolah kan gitu. Saya mah orang mana gitu, saya mah turunan siapa, itu kecil sekali. Sehingga kita kalaupun bisa bekerja, pasti jadi pembantu. Pasti jadi kuli. Jauh dari bumi ke langit, kita itu jadi bos. Jauh. Nah itu nihilistik digambarkan semut atau sirup. Nah, tapi di dalam cerita bahwa semut itu bisa mengalahkan gajah. Gajah ini dilambangkan oleh apa rekan-rekan kita? Penguasa, ya orang bermodal, seperti itu. Penguasa, orang bermodal, intelektual. Sedangkan kita bukan. Nah, saya tanya nih buat rekan-rekan semuanya. Anggap saja kita sekarang itu semut. Nah, tapi semutnya yang lagi sakit hati, semutnya punya apa? Semutnya itu punya otak badar, semutnya itu punya gairah badar, dan semutnya itu punya benghar di dalam hati itu, benghar badar. Kira-kira rekan-rekan bisa mengalahkan nggak kita? Bisa. Orang yang dianggap
orang lain itu besar. Bisa kan? Ya, rekan-rekan seandainya kecil, saya bilang kecil, 900.000, 300.000 per hari kali sebulan itu 9 juta. UMR berapa? Itu sudah lebih UMR coba. Itu lebih UMR Bekasi. Berarti kita hidup di sini melebihi pegawai pabrik. Tuh. Kedua, kalau rekan-rekan itu penghasilan 500.000 sehari. Kali sebulan 15 juta. Ya, berarti kita sudah mengalahkan apa ya? Apa tuh yang gaji 15 juta apa tuh? Direktur bank menurutnya. Personalia lah menurutnya. Ya, rekan-rekan semuanya mulai merangkak naik rekan-rekan. Kebayang rekan-rekan, satu pasien 300.000. Rekan-rekan jagonya closing 1 juta sehari. Pernah rekan-rekan 1 juta sehari? Sering. Oke, saya tanya nih rekan-rekan. Ya, Aduh, pernah 1 juta sehari? sering. Sering. Nah, oke, makasih. Sering, tapi masih sekarang 200, 300, minggu depan 1 juta. 500, 200, 1 juta. Nah, nanti ya insya Allah saya arahkan asal rekan-rekan 12 kali pertemuan dan selalu syaratnya ketentuan tadi dilakukan. Kebayang nggak kalau nanti lama-lama per hari? Nah, kebayang rekan-rekan 30 juta juga amul rekan-rekan, jika amul kan amul sudah hampir 30 juta. Sampai punya si Bencoy itu kan. Dan amul sekarang mau beli rumah di salah satu klaster katanya. Padahal beliau itu dulunya tukang las. Baheulana teh amul teh sireum. Bisa ngelekeun gajah. Baheula teh ancep teh sireum. Malah ge sireum teh sireum laletik ning ancep amul. Sireum weuleum. Sireum. Tapi ayeuna bisa meuli LC. Sekarang lagi berproses rumah. Kan itu seperti itu rekan-rekan semua. Bang Iron juga dulu seperti apa. Tapi sekarang mulai merintis. Sekarang akan beli kendaraan. Sekarang akan membuat suatu rumah dan padepokan. Itu kan perubahan. Nah itu matematikanya rekan-rekan semua. Dan saya yakin. Ya sekali lagi saya. Ancep pareuman atau ancep. Kenaon atau tete cenamun. Jika berutek-utekan gitu geningannya. Mobil juga nang. Ini mobilnya. Mohon arah pulang ke Bunut ang. Di bumi. Itu. Nah itu rekan-rekan semuanya. Dan itu sudah jelas. Maka 12 kali pertemuan itu saya kasih charger terus-terusan dimensi kamu. Charge tetap. Jadi saya harapkan itu satu hari itu 1 juta. Seperti itu ya rekan-rekan. Asal sesuai dengan syarat ketentuan. Oke, nah itu rekan-rekan yang saya harapkan buat rekan-rekan semuanya. Jadi benar-benar kita di atas UMR, ya kita di atas direktur mungkin, nanti di atas segalanya. Kata siapa? Semut itu tidak bisa mengalahkan gajah. Kata siapa? Kita tidak akan besar. Itu seperti itu. Makanya bisa mengalahkan gajah. Nah itu rekan-rekan semua. Jadi semangat badan itu seperti itu. Oke. Mohon di mute dulu Amul siapa? Ya Bang. Tadi matiin itu mode-nya, mode speaker. Udah. Siap.
Ang Edi, speakernya mati, Ang. Oke. Waduh, maaf. Oh. Oke. Sudut ini ABC nih. Nih, segitiga ya. Nah, itu yang dekat sama kita aja. Berarti A-nya itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu terapi. Nah, ilmu terapi itu ada yang menyampaikannya. Siapa? Yang dianggap guru sama kita. Oke. Dari pertama Buya Agus Muslim sampai ke Bang Iron. Nah, itu kan mutawakilun semua. Ya. Oke. Ada guru, ada kita. Oke. Nah, itu jangan putus antara yang dianggap guru atau ilmu dengan kita. Silaturahmi disebutnya. Oke, silaturahmi disebutnya koordinasi namanya. Di 12 kali pertemuan kita tidak putus, ya seperti itu. Oke, lagi zoom dulu, Alfik, sedap. Oke, nah seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi kita dengan guru 12 kali pertemuan nih, kita punya umur 3 bulan nih. Punya carsan 3 bulan, jangan pernah tidak ketemu. Acara di Walu, acara dengan Ang juga offline nanti begitu 2 minggu sekali. Itu jangan pernah. Kita silaturahmi rekan. Kita sharing di sini. Ang punya pengalaman sejuta tentang DJM. Nah, itu jangan sampai ini kalau lamun hayang kataekan gitu. Kalau mau ilmu ini dapat yang tadi sehari 1 juta itu. Jaga silaturahmi dengan yang namanya pendahulu, upline atau yang disebut guru. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh pendahulu atau upline atau yang disebut guru itu perintah. Ya, sekarang perintahnya itu 3 jam, 3 produk, 3 orang. Memperkenalkan ilmu JM ini. Itu aja terus. Kalau ada yang mau ikut, gabung. Kalau ada yang mau ikut, gabung. Tapi ujung tombaknya itu adalah 3300. Ya, lakukan saja rekan-rekan. Ya, untuk apa? Untuk kembali lagi ke komitmen. Mau apa di JM? Akan komitmen. Rekan-rekan yang benghar. Nah, nyampe enggak benghar tersebut? Ya, tadi ke benghar 5 aspek kehidupan nyampe enggak? Ya, nanti apabila rekan-rekan melakukan perintah ilmu. Dan kalau melakukan perintah ilmu, pasti berhasil. Demi Allah, demi Rasul. Tapi kalau tidak melakukan perintah ilmu, jangan berharap berhasil. Oke, kan saya mah belum bisa katanya. Kan saya mah baru di sininya. Kan saya mah belum serkom. Kan saya mah masih belum juga KTA. Jangan risau, jangan ragu rekan-rekan semuanya. Asal 3 pilar tadi, bahwa ilmu dengan kita, dan kita melakukan perintah guru, sampaikan JM ini walau 1 ayat. Rekan-rekan, saya mah kelihatannya mijat, ya pijat aja dulu. Ya, saya bisa juga menjual air aja dulu. Emang belum bisa apa-apa, cuman bisa ngomong produk aja dulu. Saya marek nerapi we can bisa ngajual produk. Terapi aja dulu. Saya mah nerapinya masih pabelit gitu. Masih belum benar. Justru dengan pabelitnya itu kita akan berhasil. Karena apa rekan-rekan semuanya? Semua di awal tidak ada yang bisa. Ya, yang bisa itu karena biasa. Sekarang rekan-rekan, saya takut kalau rekan-rekan tiba-tiba mengerti. Ya, tiba-tiba rekan-rekan besar saya takut. Itu nggak bakalan lama. Tiba-tiba rekan-rekan mengerti. Saya jamin nggak bakalan lama. Ya, nggak bakalan lama. Tapi yang lama itu enjoy the journey, rekan-rekan semuanya kata aja. Nikmati prosesnya, itu yang akan lama. Ya, jadi tiba-tiba bisa, tiba-tiba langsung closing 50 juta, itu nggak bakalan lama. Dari mulai kita 0 kilometer, baru kita berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, tolong ya rekan-rekan yang lagi nyala nih, di mute dulu nih. Ada gambar mic di atas tuh, tinggal pijit langsung ada coret. Oke. Sekali lagi ya. Oke, lanjut. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Jadi saya yakin orang yang bekerja berdasarkan ilmu,
Walaupun kita masih belum sempurna. Ya, jangan berpikir sempurna rekan-rekan. Berikan saja yang terbaik buat diri kita. Oh, yang dilakukan terbaik buat kita. Ada yang dilakukan terbaik buat guru kita, juga yang dilakukan terbaik buat istri kita, buat anak kita, buat suami kita, buat ibu kita, buat ayah kita, buat keluarga kita, buat semuanya teman-teman kita. Lakukan yang terbaik. Ya, jangan berpikir sempurna rekan-rekan semuanya. Jadilah yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang melakukan. Ya, walaupun belum tahu, tapi atas perintah guru pasti dilakukan. Makanya saya suka menganalogikan seharusnya kan sholat itu di Masjidil Haram. Oh, tapi kan di masjid walau bisa. Asal niatnya sama. Asal kiblatnya sama. Asal ilahi ta'alanya sama. Pasti diterima. Oke, harusnya kita sholat kayak wali. Para ulama-ulama. Kan kita bukan siapa-siapa. Kita melakukan, pasti diterima. Yang nggak melakukan, ya itu yang nggak diterima. Yang di depan Ka'bah 27 derajat. Yang di Istiqlal yang 20 derajat. Ya, kalau berjamaah. Di Waluh juga kalau berjamaah, sama 27 derajat. Itulah Allah Maha Adil. Itulah ilmu rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi rekan-rekan, sekarang badan. Ya, badan. Pada di sini, kuatkan tekad kita merubah hidup. Aing hayang segala kabul. Aing hayang beungat. Aing boga niat hayang iman. Saya hayang naon. Saya punya impian. Sing kuat dina hati. Apa yang harus lakukan? 3300. Beres. Oke, nah itu jadi ditulis dulu. Sampaikan rekan-rekan semuanya. Ya, makanya rekan-rekan yang ikut gabung di sini, ya di grup, yang ikut Zoom ini, tolong impiannya WA-in ke Aang ya. 3 aja, jangan banyak-banyak. Nah, kalau ditulis banyak, Pak. Ya, Aang aja impian sampai sekarang itu di 2022 itu harus punya 120 impian. Berikan satu persatu. 3 pertama tolong di SMS-kan ke Aang. Ya. Oke, atau ditulis aja di grup biar apa ya, kalau memang ada impian yang intern itu tolong aja WA ke Aang lah ya. Aang pengen cepat punya suami itu masuk era geringannya di grup mah gitu. Jadi Aang pengen cepat punya istri bisi malu hari Aang pengen motor pengen mobil sok tara era pelebah nu kitu amul. Aang Betul, Ang. kan ceritanya gini dulu teh amul. Kan dulu tuh pas Siti itu jande mude. Aang teh dulu teh. Pas Siti teh kalau ke Cianjur teh sedih wae. Saya tanya, Pas Siti, kenapa sedih? Nah, dia nggak ngomong. Oke. Sok ngomong di mana? Ngomong. Pengen motor bukan, pengen mobil bukan, pengen rumah bukan. Apa tuh? Gitu. Ya, nulis dia teh pengen punya suami. Nah, dulu kan Bang Mul kayak apa? Jadi pas itu jande mude, Fatime Betul, jande mude, gitu. Yang kerjaan tuh nangis. Saya tanya, pulang punya duit gak? Ada. Terus ya, Kang pokoknya saya pengen punya suami. Pokoknya Mbak Siti mau nggak ngelakuin ilmu ini? Saya suruh tuh Mbak Siti 3300. Ketemu sama Arjuna. Beda. Arjunanya Mbak Siti yang si ganteng kalem itu kan pokoknya mah Ariel mah lewat weh. Ya dengan wajah Bekasinya, wajah Betawinya itu dengan rambut pirang dan sebagainya. Yuk. Gitu. Kalau ke koordinasi ceritanya udah nikah nih. Kalau koordinasi dia nggak mau. Di mana aja dia mah gitu. Sekarang orangnya nggak ada. Kebetulan saya omongin nggak ada. Di mana-mana
Pokoknya ilmu JM itu bagus, katanya. Tapi tahu deh saya mah kayaknya belum tertarik. Gitu. Terus Mbak Siti teh ngomong lagi ke Ang teh. Nikah udah. Ang katanya. Bang Iron pengen masuk GM. Oke. Pokoknya Mbak Siti mah 3300 ya antar sama Bang Iron gitu. Itu paling berapa hari ya Mbak Siti ya? Sampai 1 bulan lah. Mbak Siti terus antar sama Bang Iron kemana-mana. Jadi nganter teh kieu mung nyabak jelema. Pemajikan kan gawe mah. Impian Mbak Siti naon? Pokoknya macam suami pengen masuk GM. Oke. Pokoknya Mbak Siti ternyata tertarik. Karena nggak ada orangnya. Tertarik. Lama-lama dia masuk GM. Wajar kan teh. Idola di GM siapa? Ang sudah sih. Modal lama musuh jeung aing teh. Nah, Mbak Siti terus melakukan terus. Pegang Ang pengen punya jaringan dan sebagainya. Alhamdulillah. Dari mana itu semua? Yang lakukan 3300. Tuh rekan-rekan semuanya ya. Nah itulah perlu dan rekan-rekan pun seperti itu impian-impian. Jadi kuatkan tekad. Ya Bang Iron, Mbak Siti bukan tidak masalah, bukan tidak ada problema, bukan tidak ada tantangan dan sebagainya. Ya. Ada Mbak Siti ya sama Bang Iron komitmen dengan Aang. Ya. Rintangan pasti datang menghujam. Edan. Cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu. Nah, baru Bang Iron bergerak terus-menerus. Wah, alhamdulillah sekarang punya SSF itu. Tepuk tangan rekan-rekan semuanya. Itu kan. Jaga. Tenang aja. Materinya mah sampai subuh ya mah cicing we. Da kudu nama kakak Arut dan pengen terjadi. Terus udah manggil. Kan gitu ya rekan-rekan semua. Makanya saya buat ini buat seperti itu. Nah, itu cerita Bang Iron sama Mbak Siti ya. Kalau rintangan dan godaan wah, tapi ya atas satu keyakinan ilmu beliau akhirnya rintangan tersebut dilewati, tantangan tersebut dilewati karena satu komitmen dengan guru. Alhamdulillah teman saudaranya sekarang anaknya Mbak Siti, wah jangan tanya di mana-mana, anak lagi langsung jarangotan, anaknya langsung karumisan, anaknya langsung jadi di aya nu umurna kolot segala rupa. Nah itulah haruisan gitu. Itulah Canu Bagur, Canu Badung. Nah, itulah anugerah. Nah, saya kira Kang Irong sama Mbak Siti saya nyatakan dia itu benar-benar orang kaya. Benar-benar orang kaya, karena apa? Sawahnya lihat. Berapa hektar beliau kalau disawahkan. Tapi ini kok dibentukan ketemu dengan manusia yang apa? Yang setia terhadap ilmu. Nah, itulah Benghar Badar. Jadi rekan-rekan sekarang di Benghar Badar itu terus bekerja, terus bergerak. Kata satu keyakinan, aing bakal gede, aing bakal benghar, aing bakal maju. Aing bakal boga imah nu alus, aing bakal boga kendaraan nu alus, aing bakal loba duit. Apa perintahnya? 3 jam, 3 produk. Nah, saya tanya rekan-rekan semuanya, yang melakukan tadi dapat duit nggak, Sob? Dapat banyak. Benar kan? Banyak. Waduh, kan banyaknya. Banyak. Benar kan? Jaga. Banyak kan? Katanya tadi ada yang nge-WA nih ke Ang nih Bang Iron. Yang disebutin namanya mah Ang jangan 4 tuh, tangtangnya tuh 10 ya. Nanti cing tuh kan nanti bertahap gitu. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Jadi cerita-cerita itu sok aja. Lihat perkembangan kita. Ya, jangan aneh masuk GM itu semuanya jadi semut. Ang saya jadi semut, Buya saya jadi semut, Cepoda jadi semut, Ang mau jadi semut. Ya, nah maksud semut di sini orang kecil. Ya, rekan-rekan pun semut di sini, orang kecil. Sehingga semut itu kemungkinan besar
ditines gitu ya, ditindas gitu. Itu kan semut mah. Mes-mes katincak, mes-mes katincak, mes-mes ditincak. Sakedeung oke ditincak. Kita semut. Kan gua banget, bener tuh. Bener gua banget semuanya. Di awal seperti itu. Makanya lagu semut-semut hitam. Semut hitam, wajib bisa mengalahkan semut hitam. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Nah itu ya, jadi bukan tidak ada tantangan, rintangan dan sebagainya. Yang jelas kita terus melakukan. Dendam berstruktur rekan-rekan. Siap, Ang. Kalau rekan-rekan punya dendam ke siapapun, ya ke orang-orang terdekat, jangan dimarahin orang-orangnya rekan-rekan semua. Ya, buktikan bahwa kita lebih. Di mana titiknya? 3300. Ada dalam 3300, ada yang mau ikut jaringan, gabung. Sekarang kita sudah punya LKP, ada guru Mul, ada guru Apit. Oke, kita sama-sama. Makanya sekali lagi rekan-rekan semuanya, di dalam momentum Benghar Badar ini, ya maka tadi Buya itu nyampein ke saya nih, ya di grup di Facebook saya tadi tulis Benghar Badar semangat nunga golak, jadi semangat yang menggebu, jasadna gerak, ya aplikasi, ya kenyataan pasti nyampak, pembuktian pasti terjadi. Itu. Nah ini dihasilkan oleh ya bukan korma dari Mekah, rekan-rekan semuanya. Ini hasil riadoh ya di dua tempat terbesar di Mekah Al-Mukarramah sama Madinatul Madinah ya, sama di Masjid Madinah di Nabawi juga sama di Mekah. Ternyata Buya mendapat kalimat ini, entah siapa yang menyampaikan, ya pasti orang-orang yang luar biasa. Nah, makanya ini kalau disundakannya, Benghar Badar, sumangat ngagolak, jasad nagerak, kenyataan pasti nyampak. Kalau kita bekerja keras, melakukan perintah ilmu, pasti akan terbukti. Terus menerus rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, 12 kali pertemuan kita evaluasi. Yang tidak tadinya orang yang tidak punya apa, menjadi punya apa-apa. Yang tadinya orang bukan siapa-siapa, maka jadi siapa-siapa. Siap, Ang. Siap. Jadi. Gaskeun hayu. Ya, rekan-rekan semuanya. Karena juara. Ya, nah itu. Nah, jadi kebayang nggak 12 kali pertemuan, mau ketemu yuk jeung Aang. Aduh, geus we pokoknya bahagia we. Saya juga rekan-rekan semuanya tahu Aang loper semuanya ya. Nah, nanti begitu nanti di Walu nanti pas tuntas lewas melalui offline gitu kan. Jadi kita udah nyambung psikologi, ada kimesi dan sebagainya, tinggal ketemu nyampaikan beberapa materi udah bom waktu. Entah detik keberapa rekan-rekan semuanya. Orang yang melakukan entah second keberapa akan terjadi keajaiban di dalam 12 kali pertemuan. Oke. Mungkin itu Amul sebagai penyemangat dari Aang ya. Terima kasih sama orang-orang luar biasa. Terima kasih sama rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya di sini yang menjadi inspirasi saya di sini, yang selalu didambakan di hati Aang ini. SSJ Pitung luar biasa. Oke. Saya Diswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam benar.